Perkenalkan, nama saya Denilson Redentor Antonio dos Santos Freitas dengan NIM 4223002 dari Program Studi Teknologi Informasi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai selection sort. Apa itu selection sort? Selection sort adalah algoritma sederhana untuk pengurutan sekumpulan data dengan membandingkan semua data. Lalu setelah nilainya ditemukan, barulah dilakukan pertukaran nilai, yang mana nilai yang sudah ditetapkan tidak akan dibandingkan lagi. Oke, langsung saja kita ke flowchart-nya. Di sini ada flowchart mengenai selection sort. Oke, pertama mulai, kemudian set n-nya ini panjang dari array-nya. Banyaknya jumlah data yang kita miliki. Kemudian set is, parameter i sebagai 0, yaitu data awal. Kemudian kita mini indeksnya ini sebagai data awal. Kemudian set j-nya ini i plus 1. Dia akan membandingkan pertama dulu ke data yang kedua. Lalu bandingkan apakah data kedua lebih besar daripada data pertama. Jika tidak, maka dia akan langsung menambahkan J plus 1. Artinya dia akan membandingkan data ketiga. Nah, lalu apakah data ketiga lebih besar daripada data pertama? Jika iya, maka mini indeksnya ini dia akan merubah menjadi J, yang mana J-nya ini tadi kan indeksnya 3, berarti mini indeks ini data ketiga ya. Data ketiga, kemudian J plus-plusnya ini berarti ke data keempat. Dia akan mengecek lagi apakah nilai J ini kurang daripada nilai N, apakah datanya masih ada. Jika masih ada, dia akan mengecek lagi apakah data keempat lebih besar daripada data ketiga. Jika tidak, maka dia akan menambah lagi, kemudian mengecek lagi jumlah datanya. Jika masih ada, dia akan membandingkan lagi data yang kelima, kemudian dibandingkan data ketiga. Misalkan datanya ini, data yang kelima lebih besar daripada data yang ketiga, maka dia akan merubah nilai J-nya ini sebagai data yang kelima. Nah, kemudian dilakukan penambahan, lagi nilai J-nya data ke-6, misalkan nilai data yang ke-6 ini tidak ada, nah dia akan langsung men-swipe. Artinya data yang pertama ini diubah menjadi data yang mini indeks, yang mana mini indeksnya tadi data yang ke-5. Nah, dilakukan seterusnya, nilai I-nya ini berubah menjadi I yang awalnya 0 akan berubah jadi 1. Artinya dia akan memulai lagi data yang kedua. Data yang 1 itu sudah tidak diganggu-gugat lagi. Langsung dia membandingkan dari data kedua sampai ke data yang kelima. Begitu seterusnya sampai selesai, maka terurutlah data itu. Begitu proses dari selection sort, yang mana dia akan membandingkan dulu dari data yang pertama dibandingkan ke semua data. Setelah semua data itu sudah ditemukannya di mana posisi yang paling kecil, nah dia akan meletakkan ke indeks yang paling kecil sampai selesai. Begitu untuk selection sort. Terima kasih dari saya. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Komang Indira Trijayanti dengan NIM 4223062. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart insertion sort. Yang pertama yaitu adalah mulai atau start. Yang kedua, masukkan input yaitu I sama dengan 5. Yang ketiga, lanjut ke simbol decisions dengan kondisi I kurang dari sama dengan 5. Jika tidak, maka ini akan berakhir atau end. Jika iya atau yes, maka inputan tersebut yang dinamakan data, yaitu temp sama dengan data J, data 0 sama dengan temp, J sama dengan I dikurang 1.
Lalu lanjut ke simple decisions, di mana kondisi term lebih kecil dari data J, maka jika yes, data J plus 1 sama dengan data J, J sama dengan J dikurang 1. Lalu kembali lagi ke kondisi decisions. Jika tidak, maka akan ke proses data J plus 1 sama dengan term yang sudah diurutkan. Lalu lanjut ke proses I sama dengan I ditambah 1 dan kembali lagi ke kondisi decisions ini. Lalu apabila yes, maka lanjutkan proses, jika tidak, maka akan berakhir. Sekian penjelasan dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, saya tutup dengan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Zafran Zulkifli. Di sini saya akan menjelaskan quicksort. Quicksort merupakan teknik pengurutan dari nilai terkecil sampai dengan nilai terbesar dengan menggunakan cara pemecahan data menjadi partisi-partisi, atau bisa disebut juga dengan partition exchange sort. Contohnya, kita di sini akan menggunakan kartu, di mana kita akan menentukan salah satu kartu menjadi pivot. Di sini saya akan memilih 8, dan setelah terpilihnya pivot, maka otomatis akan terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada partisi I, ada partisi J, di mana pivot akan menjadi patokan untuk program memeriksa apakah kartu-kartu yang lain ini lebih besar dari pivot atau lebih kecil dari pivot. Misalkan di sini angka 10, dia itu lebih besar daripada pivot, maka dia akan ditaruh di sebelah kanan pivot. Lanjut dengan angka 6, karena dia lebih kecil dari pivot, dia akan ditaruh di sebelah kiri pivot. Dan begitu seterusnya untuk kartu-kartu yang lainnya. Setelah semua sudah diatur, di mana yang lebih kecil dari pivot ada di sebelah kiri dan yang lebih besar dari pivot ada di sebelah kanan, maka mereka akan terbagi menjadi dua sub lagi, di mana akan ada 6, 7, 5, dan 2, 8, 9, dan 10. Di sini kita akan menentukan pivot lagi untuk menyelesaikan masalah pengurutan masing-masing sub bagian ini, di mana sebelah kiri 6 akan dijadikan sebagai pivot untuk menentukan mana data yang lebih besar dan mana data yang lebih kecil daripada pivot. Dan alurnya akan berjalan seperti tadi, di mana yang lebih kecil akan ditaruh di sebelah kiri pivot dan yang lebih besar akan ditaruh di sebelah kanan pivot. Setelah diurutkan, maka itu adalah contoh dari penerapan quicksort menggunakan kartu. Di sini akan saya jelaskan fungsi dari quicksort, di mana dia akan meminta 3 argumen, di mana di situ ada A sebagai array, start dan end sebagai batas awal dan akhir dari array tersebut. Dan kita akan membuat sebuah pengkondisian, di mana jika start lebih kecil dari end, kita akan masuk ke sebuah kondisi lagi atau fungsi partisi, atau kita bisa singkat dengan partisi index, yang juga akan meminta 3 argumen, array, batas awal dan batas akhirnya, yaitu start dan end-nya. Di situ juga akan kita masukkan panggilan quicksort 2 kali apabila quicksort pertama yang quicksort A start p-index kurang 1 jika subpartisi sebelah kiri pivot itu belum terurut, dan quicksort yang A p-index plus 1 sampai n jika subpartisi sebelah kanan pivot belum terurut. Lalu sekarang kita akan masuk ke partisi, di mana dia juga akan meminta 3 argumen, A sebagai array, start dan end sebagai batas awal dan akhir. Partisi di sini dia akan berusaha mengurutkan array tidak secara urut, tapi membagi array tersebut, di mana akan ada pivot sebagai patokan
dan pivot itu akan membagi array ini menjadi dua bagian, di mana sebelah kiri pivot adalah data yang lebih kecil daripada pivot nilainya, dan sebelah kanan adalah data yang nilainya lebih besar daripada pivot. Nah, di sini pivot akan diambil dari akhir dari array, dan p-index akan dimasukkan atau diambil dari start sebagai patokan untuk mengecek data apakah data yang di-scan i selanjutnya itu apakah dia lebih besar. Nah, di sini kita akan masuk perulangan for i dari start sampai akhir dari indeks tersebut. Dimana jika indeks ke i kurang dari sama dengan pivot, maka akan dilakukan penukaran array indeks ke i dengan array p-index. Lalu p-index akan ditambahkan +1 untuk lanjut ke indeks berikutnya. Dimana apabila sudah tidak ada indeks ke i yang kurang dari pivot, maka langsung kita melakukan penukaran p-index dengan pivot, yaitu yang ada di akhir array tersebut. Lalu kita akan return p-index untuk keluar dari perulangannya. Sekarang kita masuk ke contoh flowchart simpelnya yang bisa dapat dilihat, yaitu kita diawali dengan start. Kita menginput data, lalu terjadi menukar data, dan kita akan masuk ke quicksort. Quicksort sebenarnya terbagi menjadi dua, tapi yang saya jelaskan di sini adalah quicksort recursive, di mana seperti yang saya jelaskan tadi, atau yang kita ketahui, di mana dia akan terbuat dulu bilangan acak yang dimana dia itu sudah terbagi menjadi dua bagian oleh pivot, di mana bilangan dua bagian itu adalah sebelah kiri itu adalah bilangan yang lebih kecil daripada pivot tapi belum terurut, dan juga sebelah kanan adalah bilangan yang lebih besar daripada pivot tapi belum urut. Nah, setelah sudah terbentuk bilangan acak akan masuk ke dalam pengurutan. Sebelum terurut mungkin dia seperti contoh di bawah ini, dan setelah terurut dia akan seperti ini. Perkenalkan, nama saya Stephen Immanuel dengan NIM 422300055. Saya di sini akan menjelaskan tentang COMSHORT. COMSHORT merupakan perbaikan yang dibuat para ahli untuk mengatasi kondisi rabbit and turtle yang ada di bubble sort dengan membandingkan dua nilai elemen dari daftar yang tidak bersebelahan, dan terdapat faktor jarak yang berpengaruh atas nilai apa yang dibandingkan dengan nilai yang sama. Di sini ada contoh soal. Kondisi awal 24791. Gap value awal 5. Dapat angka 5 karena ada 5 angka yang di atas sana. Kondisi akhir daftar terurut menaik. First pass. Gap value 5 bagi 1,3 sama dengan 3,8. Kita desimalkan menjadi 3. Angka 2 di depan itu dimundurkan 3 ke belakang. Jadi, apakah 2 lebih besar daripada 9? Tidak. Jadi, swap tidak terjadi. Sekarang kita mulai dari angka 4. Karena 2 tadi sudah terpakai. 4 mundur ke angka 1. Apakah 4 lebih besar dari angka 1? Iya. Maka swap terjadi. Sekarang kita lanjut ke second pass. Gap value yang tadi 3 bagi 1,3 sama dengan 2,3. Dibulatkan menjadi 2. Sekarang kita memulai dari angka 2. 2 dimundurkan ke angka 7. 2 tidak lebih besar daripada 7. Swap tidak terjadi. Mulai dari angka 1. 1 dimundurkan ke 9. 1 tidak lebih besar dari 9. Swap tidak terjadi. 7 dimundurkan ke 4. 7 lebih besar dari 4. Maka swap terjadi. Sekarang kita lanjut ke third pass. Gap value 2 dibagi 1,3 sama dengan 1,5. Didesimalkan menjadi 1. Sekarang kita mulai dari angka 2. 2 dimundurkan ke angka 1. 2 lebih besar daripada 1. Maka swap terjadi. Sekarang mulai dari angka 2. 2 dimundurkan ke angka 4. 2 tidak lebih besar dari 4. Swap tidak terjadi. Sekarang 4 dimundurkan ke 9. 4 tidak lebih besar dari 9. Maka swap tidak terjadi juga. 9 dimundurkan ke 7,
9 lebih besar daripada 7, maka swap terjadi. Sekarang kita lanjut ke fourth pass. Gap value 1 bagi 1,3 sama dengan 0,76. Dibulatkan menjadi 1. Kita mulai dari angka 1. 1 dimundurkan ke angka 2, 1 tidak lebih besar daripada 2, maka swap tidak terjadi. 2 dimundurkan ke angka 4, 2 tidak lebih besar dari 4, maka swap tidak terjadi. 4 dimundurkan ke angka 7, 4 tidak lebih besar daripada 7, maka swap tidak terjadi juga. 7 dimundurkan ke angka 9, 7 tidak lebih besar dari 9, maka swap tidak terjadi juga. Jadi di sini algoritma sudah berhenti, swap tidak terjadi. Gap sama dengan 1, kondisi akhir, daftar terurut menaik. Di sini juga saya ada contoh dari flowchart ComShort. Bisa dilihat dengan seksama. Sekian dari saya untuk menjelaskan tentang ComShort. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata.